Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rismawati Ramdhani. Pada video ini saya menjelaskan kombinatorial, yaitu salah satu materi yang dibahas pada matematika diskrit. Ini adalah video bagian pertama dari kombinatorial. Di sini saya jelaskan materi tentang kaidah dasar dari menghitung. Kemudian juga saya berikan beberapa soal yang variatif, gitu ya. Dan soal-soal ini tidak hanya bisa digunakan untuk para mahasiswa yang sedang mempelajari matematika diskrit, tetapi juga bisa digunakan untuk para siswa yang sedang mengikuti olimpiade, ya, karena di sini dibahas tentang bagaimana cara menghitung banyaknya penyusunan objek-objek, ya, dengan beberapa soal yang variatif sekali. Jadi semoga ini bisa menambah wawasan, menambah pemahaman, dan menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin selama ini ada di benak Anda semua. Ya, tonton sampai akhir, ya, karena saya berikan soal-soal yang berbeda-beda, jadi tidak monoton seperti itu. Selamat menyaksikan dan selamat belajar. Kombinatorial adalah cabang dari ilmu matematika yang digunakan untuk menghitung banyaknya cara menyusun objek-objek tanpa harus mengenumerasi setiap kemungkinannya satu persatu, begitu. Jadi tanpa harus melis satu persatu dari masing-masing kemungkinan atau hasil. Nanti kita akan berikan contohnya. Ya, contohnya seperti ini. Misalkan sebuah password panjangnya 6-8 karakter. Karakter boleh berupa huruf atau angka. Huruf besar dan huruf kecil dibedakan. Berapa banyak password yang dapat dibuat? Nah, kalau kita menghitungnya dengan cara enumerasi, maka kita harus mendaftarkan terlebih dahulu setiap kemungkinan dari password yang dapat dibuat. Misalnya, pertama adalah A, B, C, D, E, F, ya. Kemudian A kecil, A besar, A kecil, A besar, B kecil, C besar. Itu juga kan dapat kita buat, gitu ya. Kemudian misalnya kita mau memunculkan angka nih, gitu ya, seperti ini misalnya Z 1, 2, 3 FR gitu, 0, 2, II 20 gitu ya, mat di 99 dan seterusnya. Ya, kira-kira berapa banyak listnya kalau kita harus mengenumerasi? Ya, tentu akan ada banyak sekali, gitu ya. Mungkin kita perlu cukup waktu untuk bisa menuliskan satu persatu semua kemungkinan-kemungkinannya. Nah, oleh karena itu, di kombinatorial, kita bisa menghitung jumlah password yang bisa dibentuk tanpa harus mengenumerasi. Begitu. Bagian pertama dari kombinatorial adalah kaidah dasar dari menghitung. Ini adalah kaidah yang mesti dipahami agar kita dapat memahami secara keseluruhan dari materi kombinatorial ini. Nah, ada dua jenis kaidah dasar dalam menghitung. Yang pertama adalah kaidah perkalian, dan yang kedua adalah kaidah penjumlahan. Ya, pertama saya akan menjelaskan tentang kaidah perkalian. Misalkan kita memiliki dua buah percobaan, yaitu percobaan 1 dan percobaan 2, di mana percobaan 1 memiliki P buah hasil dan percobaan 2 memiliki Q hasil. Maka percobaan 1 dan percobaan 2 akan memiliki P kali Q hasil. Jadi, kaidah perkalian ini digunakan ketika kita melakukan percobaan 1 dan percobaan 2. Selanjutnya, kaidah penjumlahan. Misalkan kita punya dua buah percobaan, percobaan 1 dan percobaan 2, di mana percobaan 1 memiliki P hasil dan percobaan 2 memiliki Q hasil, maka
percobaan 1 atau percobaan 2 akan memiliki P plus Q hasil. Jadi, kaidah penjumlahan ini digunakan ketika kita melakukan percobaan 1 atau percobaan 2. Dengan kata lain, kaidah penjumlahan digunakan ketika kita memilih antara percobaan 1 dengan percobaan kedua. Berbeda dengan kaidah perkalian, di mana kaidah perkalian kita tidak bisa memilih, kita harus melakukan kedua percobaan tersebut. Prinsip inklusi-eksklusi digunakan ketika kita akan menghitung banyaknya kemungkinan dari percobaan 1 atau percobaan 2 ketika ada irisan antara hasil dari percobaan 1 dengan hasil dari percobaan kedua. Nah, irisan di sini maksudnya adalah ada satu kemungkinan yang dia merupakan kemungkinan dari percobaan pertama juga merupakan kemungkinan dari percobaan kedua, gitu, seperti itu. Nah, apabila kita langsung menghitung hasil dari percobaan 1 ditambah dengan hasil dari percobaan 2, maka jumlahnya akan melebihi dari jumlah yang seharusnya, gitu. Seperti contoh seperti ini. Misalkan kita akan memilih satu perwakilan dari siswa yang mengikuti les matematika atau bahasa Inggris, di mana banyaknya siswa yang mengikuti les matematika adalah 15 dan banyaknya siswa yang mengikuti les bahasa Inggris adalah 10. Nah, berapa banyak cara memilih satu siswa yang mengikuti les matematika atau bahasa Inggris? Nah, kalau kita langsung menjumlahkan hasilnya 10 ditambah 15 atau 15 ditambah 10, maka 25 ini belum tentu benar, gitu. Ketika kita menggabungkan semua siswa tersebut, belum tentu jumlahnya ada 25. Kenapa? Karena bisa saja ada siswa yang dia ikut matematika juga ikut bahasa Inggris, gitu. Ya, ketika kita menghitung 25, maka itu akan double. Si mahasiswa itu akan terhitung, atau si siswa itu akan terhitung 2 kali. Maka, lalu bagaimana caranya kalau terjadi demikian? Maka caranya adalah setelah kita menggabungkan jumlah siswa yang les matematika ditambah jumlah siswa yang les bahasa Inggris, kita harus kurangkan lagi dengan jumlah siswa yang mengikuti keduanya. Ya, nah seperti itu. Jadi misalnya jumlah siswa yang mengikuti keduanya ada 4 orang nih, maka jumlah cara memilih satu orang yang mengikuti les matematika atau bahasa Inggris adalah 15 ditambah 10 dikurangi 4, yaitu 21. Seperti itu. Ini namanya prinsip inklusi eksklusi. Sebetulnya prinsip inklusi eksklusi ini merupakan kaidah penjumlahan secara umum, karena sebetulnya kaidah penjumlahan yang sudah kita bahas di slide sebelumnya itu merupakan bagian dari prinsip ini, gitu ya. Yaitu bisa juga digunakan prinsip ini ketika dengan asumsi bahwa irisannya adalah 0. Seperti itu. Ya. Baik, ini contoh pertama. Koordinator sebuah kelas matematika diskrit 2020 hanya diisi oleh 1 orang, yaitu laki-laki atau perempuan. Banyaknya laki-laki di kelas tersebut adalah 18 orang, dan banyaknya perempuan adalah 15 orang. Berapa banyak cara memilih ketua kelas? Nah, perhatikan, langsung kita akan tentukan kaidah mana yang akan kita gunakan. Nah, di sini terlihat koordinator ini adalah laki-laki atau perempuan. Maka kita akan gunakan kaidah penjumlahan. Namun ingat, apakah ada irisan? Ya, apakah ada satu siswa yang merupakan laki-laki sekaligus perempuan? Ya, nah kita asumsikan tidak ada ya, gitu. Jadi karena tidak ada irisannya gitu, maka kita langsung bisa menjumlahkan hasil dari masing-masing percobaan. Nah, di sini ada 2 percobaan. Yang pertama adalah memilih satu koordinator laki-laki yang mana terdapat 18 hasil atau ada 18 pilihan. Dan yang percobaan kedua adalah memilih satu koordinator perempuan dan terdapat 15 hasil karena ada 15 perempuan di situ. Ya. Nah, jadi memilih satu orang koordinator laki-laki atau perempuan akan memiliki 18 plus 15 hasil, yaitu 33 hasil.
Ya, berikutnya contoh kedua. Dua orang perwakilan kelas matematika diskrit 2020 yang tadi ya, sama seperti pada contoh 1, akan dipilih untuk mengikuti kompetisi. Wakil yang dipilih adalah satu laki-laki dan satu perempuan. Berapa banyak cara memilih dua orang wakil tersebut? Di mana jumlah laki-laki adalah 18 dan perempuan adalah 15. Nah, oke, di sini kita langsung melihat ada wakilnya adalah laki-laki dan satu perempuan. Satu laki-laki dan satu perempuan. Maka jelas di sini kita akan gunakan kaidah perkalian. Ya, masing-masing percobaan tadi kita sudah hitung kemungkinannya. Untuk percobaan 1 memilih satu wakil laki-laki ada 18 hasil, dan percobaan 2 yaitu memilih wakil perempuan ada 15 hasil. Maka cara memilih dua perwakilan kelas yang terdiri dari satu laki-laki dan satu perempuan adalah 18 kali 15, yaitu 270. Ya, contoh 3. Berapa banyak bilangan bulat positif yang tidak lebih dari 100 yang habis dibagi 3 atau 5? Ya, nah di sini ada kata atau nih, ya berarti kita gunakan kaidah penjumlahan, tetapi cek dulu apakah ada satu bilangan yang positif dan tidak lebih dari 100 yang habis dibagi 3 sekaligus habis dibagi 5. Ada tidak? Ada. Contohnya 15, 30, 45, ya, dan seterusnya. Ternyata ada beberapa bilangan yang habis dibagi 3 sekaligus habis dibagi 5, maka kita akan gunakan kaidah penjumlahan secara umum, atau kita akan gunakan prinsip inklusi eksklusi. Pertama, kita cek dulu ada berapa bilangan yang habis dibagi oleh 3. Bilangan bulat positif yang tidak lebih dari 100. Ada berapa nih? Nah, caranya adalah kita bisa langsung menghitung 100 dibagi 3 dengan dibulatkan ke bawah, yaitu sebanyak 33. Kemudian kita juga hitung berapa banyak bilangan bulat positif yang tidak lebih dari 100 yang habis dibagi oleh 5. Maka caranya sama seperti yang tadi, 100 dibagi 5 dibulatkan ke bawah, yaitu 20. Nah, kita sudah menghitung A1 dan A2 nih, gitu. Sekarang kita cari irisannya, ya. Berarti irisannya itu apa? Irisannya itu adalah bilangan-bilangan yang ada di keduanya, gitu. Bilangan-bilangan yang habis dibagi 3 sekaligus habis dibagi 5. Nah, kira-kira bilangan yang seperti apa itu? Nah, ternyata bilangan-bilangan tersebut adalah bilangan yang habis dibagi oleh 15, atau bilangan yang habis dibagi oleh 3 kali 5. Ya, berarti kita harus menghitung bilangan-bilangan yang habis dibagi oleh 3 maupun 5, yaitu 100 dibagi 15 dibulatkan ke bawah, yaitu 6. Oleh karena itu, banyaknya bilangan bulat positif yang tidak lebih dari 100 yang habis dibagi 3 atau 5 adalah sama dengan jumlah bilangan atau banyaknya bilangan bulat positif yang tidak lebih dari 100 yang habis dibagi 3 ditambah banyaknya bilangan bulat positif tidak lebih dari 100 yang habis dibagi 5 dikurang banyaknya bilangan bulat positif yang tidak lebih dari 100 yang habis dibagi 15. Sehingga jumlahnya adalah 33 ditambah 20 dikurang 6 sama dengan 47. Ya, pada contoh sebelumnya, pada bagian sebelumnya kita menghitung banyaknya kemungkinan dari gabungan antara dua buah percobaan, ya. Nah, sekarang kalau percobaannya lebih dari 2, bagaimana kita menghitung kemungkinan dari gabungan-gabungannya? Nah, ternyata prinsipnya hampir sama seperti tadi. Kalau kita memiliki n buah percobaan, nah, di mana masing-masing percobaan memiliki PI hasil, ya, untuk I1 sampai N. Jadi untuk percobaan pertama ada P1 hasil, percobaan kedua yang memiliki P2 hasil, percobaan ketiga memiliki P3 hasil, dan seterusnya sampai percobaan ke N memiliki PN hasil. Maka ketika kita
melakukan percobaan 1, 2, 3, dan percobaan N, maka hasilnya adalah P1 kali P2 kali P3 dan seterusnya sampai dikali Pn. Nah, begitu juga dengan kaidah penjumlahan. Kalau kita melakukan percobaan 1 atau percobaan 2 atau percobaan 3 dan seterusnya sampai atau percobaan N, maka jumlah atau banyaknya kemungkinan adalah P1 ditambah P2 ditambah P3 dan seterusnya sampai ditambah Pn. Ya, selanjutnya contoh 4. Bit biner merupakan string yang setiap digitnya adalah 0 atau 1. Pertanyaannya, berapa banyak bit biner dengan panjang 6 yang dapat dibentuk? Oke, kita berikan ilustrasi seperti ini ya, jadi ada 6 digit. Nah, kita akan membuat bit biner ini gitu dengan panjang 6. Artinya kita akan mengisi satu persatu digit dari bit biner ini gitu. Nah, artinya karena bit biner ini memiliki 6 digit, maka secara tidak langsung kita melakukan 6 buah percobaan. Ya, yaitu percobaan 1 adalah mengisi digit pertama, percobaan kedua adalah mengisi digit kedua, dan seterusnya sampai percobaan 6 adalah mengisi digit ke-6. Nah, sekarang kita cek masing-masing percobaan ada berapa kemungkinan. Nah, untuk percobaan 1, berapa banyak angka yang bisa kita isi ya ke digit 1? Ternyata ada 2, yaitu 0 atau 1. Ya, maka digit 1 atau percobaan 1 memiliki 2 buah hasil. Bagaimana dengan percobaan 2? Ternyata sama ya, percobaan 2 terdapat 2 hasil karena di digit kedua juga kita bisa mengisi dengan 0 atau 1. Dan seterusnya sama halnya dengan percobaan ketiga dan seterusnya sampai percobaan ke-6, mereka sama-sama masing-masing memiliki 2 hasil. Nah, sekarang apakah kita menggunakan kaidah penjumlahan atau perkalian? Nah, ternyata kita cek di sini karena di sana tidak ada kata dan ataupun kata atau ya, tetapi kita cek bahwa setiap digit tidak boleh ada yang kosong. Kita harus mengisi setiap digitnya karena ketika ada yang kosong maka digitnya jadi berkurang, tidak lagi 6 gitu ya. Maka karena kita harus mengisi setiap digit, maka kita menggunakan kaidah perkalian. Ya, sehingga menghitung banyaknya bit biner dengan panjang 6 adalah kita mengalihkan ke 6 hasil dari percobaan-percobaan tersebut, yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, yaitu 2 pangkat 6 sama dengan 64. Contoh 5, sebuah perusahaan baru yang hanya memiliki 2 karyawan, yaitu karyawan A dan karyawan B, akan menyewa satu lantai di sebuah gedung yang memiliki 12 kantor. Berapa banyak cara memilih 2 kantor yang berbeda untuk 2 karyawan tersebut? Nah, ada berapa percobaan di sini? Ternyata ada 2 buah percobaan. Yang pertama adalah memilih satu kantor untuk karyawan A, yang kedua adalah memilih satu kantor untuk karyawan B. Nah, banyaknya cara memilih satu kantor untuk karyawan A adalah berapa? 12. Ya, karena ada 12 kantor dan kita akan memilih satu dari 12 kantor tersebut. Maka ada banyaknya pilihan adalah 12, ya. Nah, kemudian berapa cara memilih satu kantor untuk karyawan B? Apakah 12? Betul, awalnya memang 12, tetapi ingat bahwa kedua karyawan tersebut tidak boleh berada pada kantor yang sama, sehingga satu kantor yang sudah digunakan oleh karyawan A tidak boleh kita pilih kembali, sehingga pilihannya berkurang dari 12 menjadi 11. Sehingga untuk percobaan 2 dia memiliki 11 hasil. Nah, lalu di sini kedua percobaan ini apakah hasil-hasil yang kita lakukan kaidah perkalian atau penjumlahan? Ternyata perkalian ya, karena memang semua percobaan tersebut harus dilakukan. Artinya kita harus memilih kantor untuk A dan juga kita harus memilih kantor untuk karyawan B, sehingga banyaknya cara memilih ruangan atau kantor untuk kedua karyawan tersebut adalah 12 dikali 11 sama dengan 132.
Contoh 6, kursi-kursi di dalam sebuah auditorium akan diberi label oleh sebuah huruf kecil diikuti dengan bilangan bulat positif yang tidak lebih dari 100. Pertanyaannya, berapa paling banyak kursi yang dapat diberi label yang berbeda? Nah, di sini kita punya dua percobaan lagi. Percobaan pertama adalah memilih satu huruf untuk melabeli kursi. Percobaan kedua adalah memilih satu bilangan bulat yang tidak lebih dari 100 untuk melabeli kursi. Ya. Nah, sekarang berapa banyak cara memilih satu huruf untuk melabeli kursi? Ternyata ada 26. Ya, yaitu huruf A sampai Z. Kemudian, banyaknya cara memilih satu angka yang tidak melebihi 100. Ya, bilangan bulatnya harus positif, yaitu 100 gitu ya. Sehingga kedua percobaan tersebut hasil-hasilnya kita ilustrasikan seperti ini, 26 huruf dan 100 angka. Nah, selanjutnya kaidah apa yang kita gunakan? Nah, kaidah perkalian, karena kita harus memilih keduanya ya, karena kalau kita hanya memilih salah satu maka labelnya tidak sesuai dengan ketentuan begitu. Maka digunakan kaidah perkalian sehingga banyaknya kursi yang dapat dilabeli adalah sebanyak 26 dikali 100, yaitu sebanyak 2600. Ya. Contoh 7, berapa banyak string biner dengan panjang 7 yang diawali dengan 11 atau diakhiri dengan 0? Nah, pertama, ini adalah ada kata atau ya di sini, artinya kemungkinannya adalah kaidah penjumlahan atau kaidah penjumlahan secara umum, yaitu prinsip inklusi eksklusi. Nah, kita harus cek dulu nih, apakah ada irisan antara string bit yang panjangnya 7 yang diawali 11 dengan string bit panjang 7 yang diawali dengan 0. Ternyata ada, yaitu contohnya adalah 11011000. String bit ini merupakan string bit dengan panjang 7 yang diawali 11 sekaligus string bit yang panjangnya 7 yang diakhiri dengan 0. Oleh karena itu, karena ada irisan, maka kita menggunakan prinsip inklusi eksklusi. Nah, pertama kita tentukan dulu berapa banyak string bit yang panjangnya 7 yang diawali oleh 11. Nah, ini adalah ilustrasinya. Terdapat 7 digit di sini. Nah, kemudian 7 digit ini merepresentasikan 7 buah percobaan yang kita lakukan, di mana percobaan pertama adalah mengisi digit pertama, percobaan kedua adalah mengisi digit kedua, dan seterusnya hingga percobaan 7 mengisi digit ke-7. Nah, percobaan pertama mengisi digit pertama terdapat satu buah hasil, karena digit pertama hanya dapat diisi oleh 1. Begitu juga dengan digit kedua hanya dapat diisi oleh 1. Sedangkan digit ketiga sampai digit ke-7 dapat diisi oleh 1 atau 0, sehingga terdapat dua kemungkinan untuk percobaan ketiga sampai percobaan ke-7. Sehingga masing-masing hasil dari setiap percobaan dapat diilustrasikan seperti ini, 11, 22, 222. Nah, kemudian kita gunakan kaidah perkalian, karena setiap digit harus kita isi, setiap percobaan harus kita lakukan, kita tidak bisa memilih hanya satu buah percobaan saja. Sehingga banyaknya string bit dengan panjang 7 yang diawali oleh 11 adalah perkalian dari setiap kemungkinan setiap percobaannya, yaitu 1 dikali 1 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, yaitu 32. Ya, kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan menghitung banyaknya string bit dengan panjang 7 yang diakhiri oleh 0. Nah, caranya sama seperti yang tadi. Di sini kita memiliki 7 buah percobaan, yaitu percobaan mengisi setiap digitnya dari string bit ini. Nah, percobaan pertama hingga percobaan ke-6 memiliki dua hasil, karena digit 1 sampai digit 6 dapat diisi oleh 0 maupun 1. Sedangkan digit terakhir atau digit ke-7 hanya dapat diisi oleh
0, sehingga percobaan ketujuh hanya memiliki satu buah hasil, sehingga banyaknya kemungkinan dari setiap digit dapat diilustrasikan sebagai berikut: 22, 22, 22, 1. Dan kita juga tetap menggunakan kaidah perkalian, sehingga banyaknya string bit panjang 7 yang diakhiri 0 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 1, yaitu 64. Oke, masih ada lanjutannya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan irisannya nih, ada berapa banyak anggota dari irisannya. Nah, artinya ada berapa banyak string bit yang panjangnya 7 yang diawali dengan 11 dan diakhiri oleh 0. Nah, ini juga sama, kita punya 7 buah percobaan, dan percobaan 1 dan 2 adalah mengisi bit, digit 1 dengan digit 2 ya, secara berturut-turut, dan keduanya percobaannya itu memiliki satu hasil karena digit 1 dan digit kedua hanya dapat diisi oleh 1. Juga untuk bit digit terakhir atau digit ketujuh hanya ada satu kemungkinan karena digit ketujuh hanya dapat diisi oleh 0. Sedangkan digit ketiga sampai digit ke-6 memiliki masing-masing ada dua kemungkinan ya, ada dua bilangan yang bisa diisikan, yaitu 0 atau 1. Sehingga percobaan ketiga sampai ke-6 memiliki dua hasil. Sehingga hasil dari masing-masing percobaan adalah 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1. Maka banyaknya string bit panjang 7 yang diawali 1, 1 dan diakhiri oleh 0 adalah hasil kali dari 1 dengan 1 dengan 2 dengan 2 dengan 2 dengan 2 dengan 1, yaitu 16. Nah, selanjutnya kita akan menghitung berapa banyaknya string bit dengan panjang 7 yang diawali 1, 1 atau diakhiri 0. Jawabannya adalah kita menjumlahkan banyaknya string bit dengan panjang 7 yang diawali 1, 1 dengan banyaknya string bit dengan panjang 7 yang diakhiri 0 dikurangi dengan banyaknya string bit dengan panjang 7 yang diawali oleh 1, 1 sekaligus diakhiri oleh 0. Yang sama dengan 32 ditambah 64 dikurang 16 sama dengan 80. Jadi terdapat 80 string bit panjang 7 yang diawali 1, 1 atau diakhiri 0. Ya, contoh 8. Seorang siswa memilih sebuah judul buku dari 3 tema, yaitu matematika, sains, dan ilmu sosial. Jika terdapat 27 judul buku bertema matematika, 33 judul buku bertema sains, dan 25 judul buku bertema ilmu sosial, dan tidak ada satu judul buku yang sama pada tema yang berbeda, berapa banyak cara memilih satu judul buku dari buku-buku tersebut? Nah, di sini ada berapa percobaan? Ada 3. Yang pertama adalah memilih satu judul buku bertema matematika, yang mana dia memiliki 27 hasil karena ada 27 pilihan. Ya, percobaan kedua adalah memilih satu judul bertema sains, yang memiliki 33 hasil. Dan percobaan ketiga adalah memilih satu judul buku bertema ilmu sosial, yang memiliki 25 hasil karena ada 25 pilihan buku. Nah, selanjutnya kaidah apa nih yang kita gunakan? Nah, perhatikan, karena di sini anak atau siswa tersebut memilih satu judul buku saja, maka kita gunakan kaidah penjumlahan. Oleh karena itu, banyaknya cara memilih buku-buku tersebut adalah 27 ditambah 33 ditambah 25 sama dengan 80. Contoh 9, berapa banyak bilangan puluhan? Ya, bilangan puluhan ini bilangan yang terdiri dari 2 digit, jadi dia dari 10 sampai 99. Ada berapa banyak? Ya, tanpa kita harus membuat listnya ya, kita juga bisa menghitungnya dengan kombinatorial. Bagaimana caranya? Nah, di sini kita buat 2 buah percobaan, yaitu mengisi digit pertama, yaitu digit puluhan, dan percobaan keduanya adalah mengisi digit kedua, yaitu mengisi digit satuan. Nah, banyaknya kemungkinan dari masing-masing percobaan adalah untuk puluhan ada 9 kemungkinan. Apa saja? Ya, yaitu ada 9 angka atau 9 bilangan yang bisa disimpan di digit puluhan, yaitu angka 1 sampai angka 9. Ya. Nah,
Sedangkan untuk digit satuan ada 10. Karena ada 10 bilangan yang bisa disimpan di digit satuan, yaitu dari 0 sampai 9. Ya. Maka berapa banyak kemungkinannya? Ya. Nah, berarti kita harus cek kita menggunakan kaidah mana nih, perkalian atau penjumlahan. Ternyata kita menggunakan kaidah perkalian karena semua digit harus kita isi ya. Kalau kita melewatkan satu digit saja maka dia sudah bukan lagi angka bilangan puluhan seperti itu. Maka karena kedua percobaan harus dilakukan, kedua digit harus kita isi, maka digunakanlah kaidah perkalian sehingga banyaknya bilangan puluhannya adalah mengalihkan banyaknya bilangan satuan dengan bilangan puluhan ya, yaitu 9 dikali 10 yaitu 90. Ya, jadi ada sebanyak 90 bilangan yang merupakan bilangan puluhan. Boleh dihitung ya dari 10 sampai 99 apakah ada 90? Contoh 10, berapa banyak bilangan puluhan yang semua angkanya berbeda? Nah, jika tadi di contoh sebelumnya kita hanya menghitung banyaknya bilangan puluhan dengan angkanya yang boleh sama, misalnya 99, tapi di sini angkanya harus berbeda, jadi 99 tidak dapat dihitung di sini. Nah, bagaimana caranya kita menentukan bilangan yang angkanya berbeda seperti itu? Nah, atau bagaimana cara menentukan jumlah penyusunan objek di mana objeknya harus berbeda gitu, seperti itu misalnya. Nah, di sini kita harus kita harus menentukan digit mana dulu nih yang akan kita hitung kemungkinannya gitu. Jadi di sini berpengaruh, sangat penting. Nah, saya di sini memberikan 2 buah cara. Yang pertama, cara 1 saya akan mulai dari puluhan kemudian satuan, sedangkan cara 2 nanti itu adalah saya akan mulai dari satuan dan kemudian dilanjutkan dengan puluhan. Nah, di cara 1 saya akan mulai dari puluhan. Nah, kita cek di sini puluhan itu banyaknya kemungkinannya atau angka-angka atau bilangan yang dapat diisi di bagian puluhan adalah 9, yaitu 1, 2, 3 sampai 9. 0 tidak dapat diisikan di sini karena jika 0 terisi di sini maka bilangannya bukan puluhan lagi ya, seperti itu. Nah, jadi hanya ada 9. Nah, sedangkan di digit satuan kita punya 10 kemungkinan, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, artinya dapat dilihat di sini bahwa ke-9 kemungkinan untuk puluhan itu juga merupakan kemungkinan di satuan gitu. Ke-9-9-nya ada termasuk di 10 kemungkinan yang ada di satuan, seperti itu. Sehingga kita bisa langsung menghitungnya saja dengan memulai dari puluhan ya. Jadi kita mulai dari puluhan, terdapat 9 kemungkinan. Selanjutnya kita lanjutkan dengan satuan yang awalnya ada 10 kemungkinan. Kita kurangkan 1 karena angkanya harus berbeda sehingga angka yang sudah digunakan tidak boleh digunakan kembali. Jadi dari 10 kemungkinan tersisa 9 kemungkinan. Setelah itu kita langsung kalikan saja. Karena di sini kita memang menggunakan kaidah perkalian. Karena setiap digit memang harus kita isi. Ya, sehingga banyaknya bilangan puluhan yaitu 9 dikali 9 yaitu 81. Oke. Kemudian cara 2 kita akan mulai dari yang satuan dulu. Apakah bisa? Nah, oke, kita cek ya. Sekarang kita akan mulai dari digit satuan. Berarti digit satuan ini kita memiliki 10 kemungkinan, yaitu 0 sampai 9. Selanjutnya, digit puluhan memiliki 9 kemungkinan ya, dari 1 sampai 9, tetapi sekali lagi satu angka yang sudah digunakan tidak boleh digunakan kembali, maka hanya tersisa 8 kemungkinan. Apabila kita langsung menghitung mengalihkan keduanya, maka hasilnya adalah 8 dikali 10 yaitu 80. Berbeda dengan yang tadi ya, 81. Tidak mungkin berbeda gitu kan, harusnya sama. Maka ada yang salah di sini, gitu ya. Nah, apa ya kesalahannya di mana? Nah, ini harus kita perhatikan. Kita di sini pentingnya kita mengambil digit mana yang harus kita hitung terlebih dahulu. Nah, perhatikan bahwa bilangan 0 ini tidak digunakan di digit puluhan. Maka ketika kita mengurangkan 9 kemungkinan digit puluhan menjadi 8 kemungkinan, itu tidak tepat. Ya.
karena 0 ini masih bisa digunakan gitu ya, masih bisa digunakan di satuan gitu. Maka di sini ada yang terlewat kalau kita langsung menghitungnya seperti itu gitu. Jadi bagaimana caranya agar tidak ada yang terlewat gitu, agar hitungan kita tepat. Nah, kalau memang kita akan memulai dari bilangan yang bukan merupakan bagian dari digit yang lainnya gitu ya, seperti pada contoh 10 di bagian sebelumnya, maka kita harus lebih jeli gitu. Kita di sini bisa memisahkan terlebih dahulu untuk bilangan nolnya gitu. Yang pertama, kita bisa hitung jumlah bilangan ketika satuannya tidak mengandung 0. Yang keduanya adalah sisanya ya. Nah, bagian 1, ketika satuannya tidak mengandung 0, maka digit satuan memiliki 9 kemungkinan, yaitu 1, 2, 3, sampai 9. Dan digit puluhan memiliki 9 kemungkinan juga, yaitu sama persis 1 sampai 9. Nah, artinya kemungkinan-kemungkinan pada digit satuan ini merupakan bagian dari kemungkinan-kemungkinan pada digit puluhan, maka kita bisa langsung menggunakan cara yang sama seperti pada cara 1. Jadi kita bisa langsung mengambil digit satuan terlebih dahulu, yaitu 9 kemungkinan, lalu kita hitung digit puluhan yang awalnya 9 kemungkinan, kita kurangi 1 yang sudah digunakan, sehingga tersisa 8 kemungkinan, sehingga banyaknya bilangan puluhan untuk bagian 1 ya, ketika satuannya tidak mengandung 0, itu adalah 9 dikali 8 atau 8 dikali 9, yaitu 72. Nah, lalu bagian keduanya, sisanya itu adalah ketika bilangan yang muncul di digit satuan adalah 0. Nah, ada berapa banyak gitu. Nah, ini pasti akan tidak beririsan dengan yang sebelumnya, karena yang sebelumnya jelas tidak ada 0 di satuan ya. Nah, sehingga pada bagian kedua ini ada berapa banyak bilangan puluhan ketika nilai satuannya adalah 0. Nah, kita bisa cara yang sama seperti tadi. Di bagian satuan ini hanya ada satu kemungkinan, yaitu 0 ya. Jadi banyaknya hasil untuk percobaan ini ya, percobaan memilih angka satuan hanyalah 1, yaitu 0. Nah, lalu kita lanjutkan untuk memilih satu angka untuk disimpan di puluhan. Nah, di puluhan kita ada 9 kemungkinan, 1 sampai 9, dan di 9 kemungkinan ini kita bisa gunakan semua. Kenapa? Karena belum ada yang digunakan sama sekali di satuan, karena di satuan ini yang digunakan adalah 0. Jadi ke 9 ini kita bisa gunakan, sehingga untuk bagian 2 ini kemungkinannya atau bilangannya banyaknya adalah sebanyak 9 dikali 1, yaitu 9. Oleh karena itu kita tinggal menghitung keduanya gitu ya, kita jumlahkan untuk yang satuannya tidak mengandung 0 ditambah dengan yang satuannya adalah 0, sehingga jumlahnya adalah 72 ditambah 9, yaitu 81. Dan ini sama jawabannya dengan cara yang pertama tadi. Contoh 11, berapa banyak bilangan ganjil puluhan? Nah, ini juga sama, kita akan menghitung bilangan puluhan sama seperti contoh 9 dan 10, namun yang diminta adalah bilangan ganjil. Nah, oke, karena tidak ada syarat bahwa ada angka yang angkanya harus berbeda ya, tidak ada syarat seperti itu, maka kita bisa mengambil dari yang mana saja, memulai dari yang mana saja gitu ya. Boleh memulai dari yang puluhan, boleh memulai dari yang satuan. Nah, sekarang saya mulai dari yang puluhan. Ada 9 kemungkinan ya, ada 9 angka atau 9 bilangan yang dapat disimpan di digit puluhan, yaitu 1 sampai 9. Selanjutnya di satuan, karena yang diminta adalah bilangan ganjil, maka di satuan ini hanya ada 5 angka, yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Lalu kita gunakan kaidah perkalian ya, karena memang sama seperti yang tadi, kita semua digit harus terisi ya, maka kita gunakan kaidah perkalian, sehingga banyaknya bilangan ganjil puluhan adalah 9 dikali 5, yaitu 45. Contoh 12, berapa banyak bilangan ganjil puluhan yang semua angkanya berbeda? Nah, di sini karena ada syarat angkanya berbeda,
Nah, kalau kita menggunakan cara satu seperti seperti contoh 10 yang tadi, maka di sini kita akan memulai dari digit yang kemungkinannya merupakan bagian dari kemungkinan pada digit yang lainnya gitu. Nah, sekarang untuk bilangan ganjil puluhan, maka digit satuan itu kemungkinannya merupakan bagian dari kemungkinan dari digit puluhan, karena untuk digit satuan adalah kemungkinannya adalah 1, 3, 5, 7, 9, dan kelima bilangan ini juga merupakan kemungkinan dari digit puluhan gitu ya. Maka kita bisa mulai dari digit satuan ya, ada 5 kemungkinan, 5 hasil, kemudian kita lanjutkan untuk digit puluhan. Digit puluhan ini awalnya ada 9 hasil ya, dari 1 sampai 9, tetapi satu angka sudah digunakan dan tidak boleh digunakan lagi, maka hanya tersisa 8 lagi. Sehingga banyaknya bilangan ganjil puluhan ini adalah 8 dikali 5, yaitu 40. Oke, kalau penasaran boleh di list ya satu persatu bilangan ganjil puluhan, benar nggak ada 40 ya? Boleh di list dan boleh ketikkan di komen ya, bilangan-bilangannya apa saja dan benarkah ada 40 gitu. Insya Allah benar. Contoh 13 ya, berapa banyak bilangan genap puluhan? Oke, kalau tadi ganjil sekarang genap. Oke, ada berapa jumlahnya? Ternyata karena dia tidak ada syarat angkanya harus berbeda, maka kita bisa memulai dari yang mana saja digitnya, boleh dari puluhan, boleh dari satuan. Nah, dari puluhan ini ada 9 kemungkinan juga sama seperti sebelumnya, yaitu bilangan 1 sampai 9. Dan di satuan ternyata sama, ada 5 juga ya untuk genap, yaitu 0, 2, 4, 6, dan 8. Maka banyaknya kemungkinannya adalah 9 dikali 5, yaitu 45. Ya, dengan kata lain, banyaknya bilangan genap puluhan adalah 45. Oke, selanjutnya contoh 14, berapa banyak bilangan genap puluhan yang semua angkanya berbeda? Oke, kalau tadi di contoh 12 kalau tidak salah, itu adalah kita menghitung banyaknya bilangan ganjil puluhan ya, ada sebanyak 40. Nah, bagaimana dengan yang genap? Apakah 40 juga? Nah, kita akan cek ya sekarang. Nah, caranya sama seperti tadi, jadi kita akan mulai dari kita akan coba dengan cara satu, bisa tidak ya? Jadi dari cara satu ini kita akan memulai dari bilangan yang kita mulai dari digit yang kemungkinannya ini merupakan bagian dari kemungkinan di digit lainnya. Nah, coba apakah bilangan genap, apakah digit satuan merupakan bagian dari digit puluhan? Coba lihat di sini digit satuan ini adalah 0, 2, 4, 6, 8 ya. Ternyata dia bukan bagian. Ya, karena 0 ini tidak ada di di digit puluhan ya, sehingga kita bisa menggunakan cara yang kedua. Ya, cara yang kedua adalah kita menghitung, kita membagi gitu ya, kita membagi. Jadi bagian pertama adalah ketika satuannya mengandung 0 dan bagian keduanya adalah sisanya, yaitu ketika satuannya adalah bernilai 0. Oke. Nah, untuk bagian 1, ketika satuannya tidak mengandung 0, maka otomatis kita gunakan cara 1 ya, yaitu maka otomatis si kemungkinan pada digit satuan ini semuanya merupakan kemungkinan juga pada bagian puluhan ya, yaitu bilangannya 2, 4, 6, dan 8 ya, sehingga kita bisa gunakan cara 1. Oke, jadi untuk bagian 1 kita hitung terlebih dahulu untuk digit satuan, yaitu ada 4 ya, 2, 4, 6, dan 8. Lalu kita lanjutkan untuk digit puluhan. Digit puluhan ini awalnya ada 9 ya, 1 sampai 9, namun karena angkanya harus berbeda maka dikurangi 1 sehingga sisanya 8. Sehingga jumlah bilangan genap puluhan yang angkanya berbeda dan satuannya tidak bukan angka 0 adalah sebanyak 8 dikali 4, yaitu 32 bilangan. Nah, bagian kedua sisanya, yaitu ketika bilangan yang muncul di digit satuan adalah 0. Ada berapa banyak? Nah, kalau begitu kita sama seperti yang tadi kita menghitung jumlah
kemungkinannya untuk satuan, kemungkinannya hanya satu, yaitu dia hanya bisa diisi oleh 0. Dan untuk digit puluhan, kemungkinannya ada 9 gitu ya, boleh 1 sampai 9. Maka ada 9 dikali 1 kemungkinan, yaitu 9 kemungkinan untuk bagian kedua. Maka total bilangan genap puluhannya ada berapa dong? Ya, ada sejumlah bagian 1 ditambah hasil dari bagian kedua, yaitu 32 ditambah 9, yaitu 41. Wah, ternyata berbeda ya dengan banyaknya bilangan ganjil. Ya, jadi Anda boleh cek juga ya, melalui satu persatu silahkan. Dan memang berbeda untuk bilangan genap puluhan, memang ada 41. Dan kalau Anda perhatikan gitu ya, tadi kan kita sudah menghitung banyaknya bilangan puluhan yang angkanya berbeda ya, di contoh berapa ya, mungkin contoh 10 kalau tidak salah. Di situ kita hitung ada 81 gitu ya, bilangan puluhan yang angkanya berbeda. Nah, 81 ini kalau kita hitung bagi 2 ke dalam bilangan genap dan ganjil, ternyata sama ya. Kita hitung jumlahnya sama. Bilangan ganjilnya ada 40 dan bilangan genapnya ada 41, dijumlahkan ada 81. Seperti itu. Baik, contoh 15. Berapa banyak bilangan ribuan atau bilangan yang 4 digit? Nah, kalau tadi puluhan, sekarang ribuan. Nah, di sini tidak ada keterangan atau ketentuan bahwa bilangannya harus berbeda semua, maka kita bisa memulai dari yang mana saja ya. Saya akan mulai dari ribuan terlebih dahulu. Nah, pada bagian ribuan ada 9 kemungkinan atau 9 angka yang dapat disimpan, yaitu 1 sampai 9. Dan pada bagian ratusan hingga satuan ya, ratusan, puluhan, dan satuan itu ada 10 kemungkinan, yaitu 0, 1 sampai 9. 0 tidak akan masuk ke ribuan ya, karena memang seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jika 0 masuk ke ribuan maka bilangannya bukan bilangan ribuan lagi. Nah, seperti itu, sehingga banyaknya kemungkinan dari masing-masing digit adalah 9, 10, 10, dan 10. Nah, lalu kita gunakan kaidah perkalian lagi, karena memang semua digit harus kita isi, sehingga banyaknya bilangan ribuan adalah 9 dikali 10 dikali 10 dikali 10, yaitu 9.000. Nah, 9.000 ini adalah bilangan dari 1000 sampai 9.999. Anda semua di sini boleh menghitung ya, ada berapa bilangan dari 1000 sampai 9.999, dan jawabannya adalah 9.000. Contoh 16. Berapa banyak bilangan ribuan yang tidak ada angka yang sama pada digit yang berbeda? Ya, berarti harus berbeda semua angkanya, maka perhatikan lagi apakah ada satu digit yang merupakan bagian dari digit yang lainnya. Ternyata ada, yaitu di digit ribuan. Digit ribuan memiliki 9 kemungkinan, yaitu 1, 2, sampai 9, sedangkan digit lainnya itu memiliki 10 kemungkinan, yaitu 0 sampai 9 gitu ya. Maka digit ribuan merupakan bagian dari digit yang lainnya. Maka kita bisa memulai dari digit ribuan. Ya, 9 kemungkinan untuk digit ribuan. Selanjutnya untuk digit yang mana saja sih? Boleh. Saya di sini pilih untuk selanjutnya adalah untuk digit ratusan. Awalnya ada 10 kemungkinan, tapi karena harus berbeda angkanya, maka satu angka harus dihilangkan, yaitu satu angka yang sudah digunakan di ribuan. Maka tersisa 9 kemungkinan. Oke, selanjutnya untuk puluhan, sama seperti tadi ada 10 kemungkinan, tapi 2 angkanya sudah digunakan untuk digit ribuan dan ratusan, maka hanya tersisa 8 lagi. 8 kemungkinan. Terakhir untuk digit satuan, sama ada 10 juga awalnya, tetapi 3 angka sudah digunakan, maka tersisa 7 bilangan. Sehingga ada 7 kemungkinan untuk digit satuan. Sehingga masing-masing kemungkinan banyaknya adalah 9 untuk ribuan, 9 untuk ratusan, 8 untuk puluhan, dan 7 untuk satuan. Maka banyaknya bilangan ribuan yang tidak ada angka yang sama adalah sebanyak 9 dikali 9 dikali 8 dikali 7, yaitu 4.536. Oke, contoh 17. Berapa banyak bilangan ganjil ribuan yang semua angkanya berbeda? Nah, di sini ya sama seperti yang contoh sebelumnya ya, ketika kita menghitung bilangan ganjil puluhan, hampir sama seperti ini. Jadi kita akan mulai dari digit yang kemungkinannya merupakan bagian dari kemungkinan digit lainnya, yaitu dimulai dari satuan yang memiliki 5 kemungkinan saja, yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Selanjutnya kita mulai dari ribuan dulu. Ini nggak boleh yang lain ya, harus ribuan, karena ribuan ini juga merupakan bagian dari yang lain gitu ya.
tetapi lebih banyak dari satuan gitu. Jadi satuan ini merupakan subbagian dari sub atau merupakan bagian dari ribuan, sedangkan ribuan sendiri merupakan bagian dari ratusan dan puluhan, seperti itu. Nah, jadi setelah satuan kita mulai dari ribuan. Ribuan ini awalnya ada 9 karena satu sudah digunakan oleh satuan, maka sisa 8. Kemungkinan kemudian di ratusan atau puluhan kita boleh memilih salah satu, yang mana saja silakan. Saya mulai dari ratusan. Ada 10 kemungkinan awalnya, karena 2 sudah digunakan maka sisa 8. Kemudian terakhir untuk digit puluhan ada 10 awalnya tetapi 3 sudah digunakan maka tersisa 7 kemungkinan. Maka banyaknya kemungkinan dari hasil masing-masing digit adalah 8 untuk ribuan, 8 untuk ratusan, 7 untuk puluhan, dan 5 untuk satuan. Dengan demikian, banyaknya bilangan ribuan yang semua angkanya berbeda adalah 8 dikali 8 dikali 7 dikali 5, yaitu 2240. Ya, contoh 18. Plat nomor kendaraan di suatu kota diawali oleh huruf D, kemudian diikuti oleh 3 angka, yang angka pertamanya tidak boleh 0, kemudian diikuti oleh 2 huruf besar. Pertanyaannya, berapa banyak plat nomor kendaraan yang dapat dibuat? Oke, di sini totalnya ada 6 digit dalam satu plat nomor kendaraan. Nah, kita akan menghitung kemungkinan dari masing-masing digit. Untuk digit pertama, ada 1 kemungkinan, karena digit pertama hanya dapat diisi oleh huruf D. Untuk digit kedua, ada 9 kemungkinan, karena digit kedua ini boleh diisi oleh angka, tetapi tidak boleh 0. Sehingga ada 9 kemungkinan, yaitu angkanya 1 sampai 9. Digit ketiga dan keempat juga angka, tetapi dia boleh 0. Sehingga ada 10 kemungkinan, yaitu angka 0 sampai 9. Sedangkan digit 5 dan 6 masing-masing ada 26 kemungkinan, yaitu huruf besar A sampai Z. Maka banyaknya kemungkinan dari masing-masing digit adalah 1 untuk digit pertama, 9 untuk digit kedua, 10 untuk digit ketiga dan keempat, 26 untuk digit kelima dan keenam. Dan kita gunakan kaidah perkalian untuk ke-6 percobaan ini, karena setiap digit harus terisi, ya, setiap percobaan kita harus melakukan, maka banyaknya plat nomor kendaraan di kota tersebut yang bisa kita buat adalah 1 dikali 9 dikali 10 dikali 10 dikali 26 dikali 26, yaitu 608.400. Contoh 19. Terdapat 4 jenis kereta dari stasiun A ke stasiun B, dan terdapat 5 jenis kereta dari stasiun B menuju stasiun C. Pertanyaannya, berapa banyak cara seseorang dapat bepergian dengan kereta dari stasiun A ke stasiun C melewati stasiun B? Nah, dalam hal ini kita punya 2 percobaan. Yang pertama adalah memilih kereta untuk pergi dari stasiun A ke stasiun ke stasiun B. Kemudian percobaan kedua adalah memilih kereta dari stasiun B ke stasiun C. Nah, percobaan 1 memiliki 4 hasil, ya, karena ada 4 jenis kereta yang bisa dipilih. Sedangkan percobaan 2 terdapat 5 kemungkinan atau 5 hasil, karena ada 5 jenis kereta yang bisa dipilih. Oleh karena itu, kita sudah menghitung masing-masing hasil dari percobaan, lalu kita akan gunakan kaidah apa? Kita gunakan kaidah perkalian, ya, karena keduanya harus dilakukan gitu. Kita harus pergi dari kereta dari stasiun A ke stasiun B, lalu kita lanjutkan dari B ke C. Kita tidak bisa hanya memilih salah satu keberangkatan saja gitu, ya. Oleh karena itu kita gunakan kaidah perkalian, sehingga banyaknya cara orang tersebut bisa bepergian dengan kereta dari stasiun A ke stasiun C melewati stasiun B adalah 4 dikali 5, yaitu 20 cara. Contoh 20, terdapat 4 jenis kereta dari stasiun A ke stasiun B pulang pergi. Ya, jadi si kereta ini selain pergi dari stasiun A ke stasiun B, dia juga kembali dari stasiun B ke stasiun A. Dan terdapat 5 jenis kereta dari stasiun B ke stasiun C pulang pergi juga. Pertanyaannya adalah berapa banyak cara seseorang dapat bepergian dengan kereta dari stasiun A ke stasiun C, melewati stasiun B, dan kembali lagi ke stasiun A melalui stasiun B. Nah, jika syaratnya kereta yang sudah digunakan ketika pergi tidak bisa digunakan lagi untuk kembali, gitu.
Nah, sehingga dalam hal ini kita punya 4 buah percobaan. Yang pertama adalah memilih kereta untuk pergi dari stasiun A ke stasiun B, yaitu ada sebanyak 4 hasil, 4 pilihan. Kemudian percobaan kedua adalah memilih kereta untuk pergi dari stasiun B ke stasiun C, yaitu ada 5 hasil, ada 5 pilihan kereta. Yang ketiga adalah memilih kereta untuk kembali dari stasiun C ke stasiun B, yaitu awalnya 5 hasil, karena tidak boleh dipakai lagi untuk kereta yang sudah dipakai, maka hanya tersisa 4 kemungkinan lagi. Yang keempat adalah memilih kereta untuk kembali dari stasiun B ke stasiun A, yang awalnya ada 4 hasil, dikurangi 1 yang sudah terpakai ketika pergi, maka ada terdapat 3 hasil. Sehingga masing-masing percobaan memiliki 4, 5, 4, dan 3 hasil. Nah, kita gunakan kaidah perkalian lagi karena memang semua percobaan yang harus dilakukan, ya, maka banyaknya cara seseorang untuk bisa bepergian dengan kereta dari stasiun A ke stasiun C, melewati B, lalu kembali lagi ke A, melewati B, yaitu sebanyak 4 dikali 5 dikali 4 dikali 3, yaitu 240 cara. Oke, contoh 21, kita kembali ke contoh awal dari slide ini, ya, dari video ini. Di situ kita diminta untuk menghitung berapa banyak password yang dapat dibuat, di mana password ini dalam suatu sistem komputer panjangnya 6-8 karakter, dan tiap karakter boleh berupa huruf atau angka, huruf besar dan huruf kecil dibedakan, ya, berapa banyak password yang dapat dibuat. Nah, perhatikan bahwa setiap digit pada password dapat diisi oleh 26 huruf kecil, yaitu huruf A sampai Z, boleh juga diisi oleh 26 huruf besar, yaitu A sampai Z, boleh juga oleh angka, yaitu 0 sampai 9 yang terdapat 10 angka atau 10 bilangan. Maka setiap digit ini bisa diisi oleh 26 ditambah 26 ditambah 10, yaitu 62 karakter. Nah, ini pun 62 ini yang merupakan hasil dari setiap digit, ya. Karena memang password ini tidak mengharuskan setiap digitnya berbeda karakternya, gitu. Nah, sekarang saya coba untuk yang memulai untuk menghitung banyaknya password dengan panjang 6, gitu. Artinya kita tinggal memasukkan masing-masing digitnya dengan 62 kemungkinan, dan terdapat 6 digit, ya. Sehingga kita bisa melihat di sini ada 62 untuk digit pertama, 62 untuk digit kedua, dan seterusnya sampai digit ke-6 ada 62. Nah, selanjutnya apakah kita menggunakan kaidah perkalian atau penjumlahan untuk menghitung password dengan panjang 6 ini? Jawabannya adalah perkalian, karena setiap digit harus kita isi, ya. Maka banyaknya password dengan panjang 6 adalah 62 dikali 62 dikali 62 dan seterusnya sampai sebanyak 6 kali, atau sama dengan 62 pangkat 6, ya. Nah, dengan cara yang sama kita bisa menghitung banyaknya password dengan panjang 7, ya, dan jumlahnya adalah 62 pangkat 7. Begitu juga untuk password dengan panjang 8, banyaknya adalah 62 pangkat 8. Kalau begitu, totalnya ada berapa? Ada berapa password yang bisa dibentuk? Yang panjangnya 6 sampai 8. 6 sampai 8 ini berarti bisa 6, 7, atau 8, gitu ya. Maka di sini kita jumlahkan karena ada kata atau di sini, dan memang tidak ada irisan, ya, karena masing-masing digit 6 dengan digit 8 tidak mungkin ada yang sama. Oke, begitu juga dengan digit 7. Maka kita langsung gunakan kaidah penjumlahan. Kita jumlahkan untuk jumlah untuk digit untuk panjang 6 dan 7 dan 8, sehingga banyaknya password panjang 6 sampai 8 adalah 62 pangkat 6 ditambah 62 pangkat 7 ditambah 62 pangkat 8. Contoh 22, tentukan banyaknya cara agar sebuah organisasi yang terdiri dari 30 anggota dapat memilih ketua, sekretaris, dan bendahara dengan catatan tidak ada jabatan yang rangkap. Oke. Nah, maka di sini kita punya 3 percobaan di sini, yaitu memilih 1 orang untuk menjadi ketua, memilih 1 orang untuk menjadi sekretaris, dan memilih 1 orang untuk bendahara. Nah, sekarang kita cek dari awal, ya, berapa banyak anggota yang dapat dipilih untuk posisi ketua. Ternyata ada 30, ya.
Selanjutnya, berapa banyak anggota yang dapat dipilih untuk posisi sekretaris? Ada 29. Kenapa? Karena tidak boleh ada jabatan rangkap. Orang yang sudah dipilih untuk menjadi ketua tidak boleh terpilih lagi di sekretaris, ya. Nah, kemudian ada 28 anggota yang bisa dipilih untuk menjadi bendahara, karena dari 30 anggota ini 2 sudah terpilih menjadi ketua dan sekretaris. Oke, nah selanjutnya kaidah apa yang digunakan di sini? Kaidah perkalian ya, karena semua posisi gitu atau jabatan harus terisi. Maka banyaknya cara memilih ketua, sekretaris, dan bendahara pada organisasi tersebut adalah 30 dikali 29 dikali 28, yaitu 24.360. Contoh 23, tentukan banyaknya cara agar sebuah organisasi yang terdiri dari 30 anggota, sama seperti yang contoh 22 ya, dapat memilih ketua, sekretaris, dan bendahara, tetapi tidak ada jabatan yang rangkap juga, namun ada satu orang anggota yang menolak untuk dipilih. Ya, dan kita asumsikan di sini semua anggota yang lain sudah setuju bahwa dia tidak perlu dipilih gitu. Maka bedanya dengan yang tadi di sini, banyaknya anggota yang dapat dipilih untuk menjadi ketua adalah 29, karena satu orang yang tadi tidak perlu kita ikut sertakan untuk pemilihan gitu ya. Nah, kemudian sehingga untuk yang banyaknya anggota yang bisa dipilih untuk menjadi sekretaris adalah sisanya, yaitu 28. Sisa dari 29 dikurangi oleh 1. Nah, begitu juga untuk banyaknya anggota yang dapat dipilih menjadi posisi bendahara, yaitu 27, yaitu 29 dikurang 2. Sehingga banyaknya cara memilih ketua, sekretaris, dan bendahara dari organisasi tersebut adalah 29 dikali 28 dikali 27, yaitu 21.924. Oke, contoh 24, berapa banyak string 6 digit yang dapat dibentuk dari huruf A, B, C, D, E, F, G, dan H sehingga tidak ada huruf yang berulang. Nah, di sini kita akan melakukan 6 buah percobaan ya. Kita akan mengisi digit pertama sampai ke 6. Digit pertama ini ada 8 kemungkinan, yaitu A, B, C, D, E, F, G, sampai H. Sedangkan digit kedua ada 7 kemungkinan ya, karena apa? Dari 8 huruf yang tersedia, satu huruf tidak boleh digunakan lagi karena memang harus berbeda hurufnya ya, maka hanya tersisa 7 lagi. Digit ketiga ada 6, digit keempat ada 5, digit kelima ada 4, dan digit keenam ada 3 kemungkinan. Masing-masing semuanya udah dikurangi dengan digit yang sudah oleh angka yang huruf yang sudah digunakan di digit-digit sebelumnya. Maka banyak kemungkinannya adalah 8, 7, 6, 5, 4, 3 ya, berturut-turut untuk digit pertama sampai digit ke-6. Nah, di sini kita gunakan kaidah perkalian lagi karena memang semua digit kita harus isi. Oke, dengan demikian banyaknya string 6 digit yang dibentuk dari huruf A, B, C, D, E, F, G, dan H sehingga tidak ada pengulangan huruf adalah sebanyak 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3, yaitu sebanyak 20.160. Baik, itulah tadi penjelasan tentang materi kombinatorial bagian 1, yaitu tentang kaidah-kaidah dalam menghitung. Mudah-mudahan videonya bermanfaat, mudah-mudahan penjelasan materi maupun pembahasan soal-soal yang saya berikan dapat dipahami dengan baik. Insya Allah saya akan share video selanjutnya melanjutkan materi ini, yaitu tentang permutasi dan kombinasi. Juga insya Allah mungkin kalau ada kesempatan atau kalau Anda sekalian menginginkan materi lain yang ingin saya bahas, silahkan ketik di komen ya. Dan subscribe channel ini agar Anda semua dapat mendapatkan informasi ketika saya mensubmit atau mengupload video terbaru mengenai materi matematika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.